Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Pak, kakek nenek kami dulu berjuang nyawa, harta, dan segala-galanya untuk negeri ini. Kami mengkritik, kami marah setiap hari. Kami teriak-teriak sampai suara kami serah dan habis. Karena kami cinta negeri ini, bukan karena kami marah. Kalau kami pergi keluar negeri sudah dari dulu, Pak. Mungkin jadi TKI, terserah. Karena kecintaan kami maka mengkritik setiap hari. Bapak bilang kalau merasa suram lari keluar sana. Itu bukan jawaban seorang presiden. Itu bukan jawaban seorang negarawan. Itu bukan seorang pemimpin yang kami idam-idamkan, Pak. Kalau seorang anak tidak betah di rumah, orang tua introspeksi diri. Apakah di rumah tersebut nyaman atau tidak? Apakah di rumah itu selalu berantem? Apakah di rumah itu tidak nyaman? Apakah di rumah itu selalu berantem antara suami dan istri? Begitu seharusnya pemikiran seorang pemimpin rumah tangga, seorang pemimpin negara. Begitu cara berpikirnya, bukan mengusir anaknya keluar sana. Kami adalah tuan di republik ini. Kami pembayar pajak tanpa rakyat, tanpa pajak. Yakin kalian masih bisa jadi presiden? Masih yakin kalian masih ada yang jadi menteri? Pasti tidak. Tidak ada presiden, tidak ada menteri, tidak ada gubernur, tidak ada bupati kalau tidak ada rakyat. Jadi jangan usir kami. Kami pemilik republik ini. Kakek saya dulu juga seorang pejuang. Tolong Pak, saya berkata ini bukan karena tak sopan. Saya dulu pendukung Bapak, tapi saya sangat kecewa dan marah dengan bahasa Bapak. Kami pemilik republik ini. Ada Pak? Mana? Rakyat pemilik republik ini. Kami tidak pernah menyuruhkan revolusi. Kami tidak pernah menyuruhkan penggulingan presiden. Kami tunggu sampai 2029. Cuman kalau kami mengkritik, semakin hari semakin runyam negeri ini. Apa salahnya? Apa salahnya? Sangat gambrang di mata kita bagaimana permainan hukum. Yang tadinya gagap gempita ditangkap, tiba-tiba adem ayem karena katanya sudah ada perdamaian di antara dua big boss ya. Itu yang kata Bapak, tidak runyam. Sangat runyam Pak, runyam. Bapak tidak pernah antri minyak Pertalite. Bapak tidak pernah antri minyak solar berhari-hari. Super truk itu hanya sekedar untuk menjalankan roda ekonomi keluarganya Pak. Mengantar barang dari satu provinsi ke provinsi lain. Bapak bilang itu tidak runyam. Bapak tidak pernah merasa bagaimana capeknya antri gas 3 kilo. Bapak tidak pernah merasa capeknya hanya mengisi minyak 2 liter di SPBU. Bapak tidak merasa itu. Karena Bapak sudah terlahir di atas permadani, di atas emas dan berlian. Bapak tidak pernah merasakan sedihnya jadi kuli. Hari ini gaji ada, besok belum tentu ada. Pengeluarannya pasti ada. Kalau memang tidak bisa menjadi pemimpin bijaksana dan tegar, kami sarankan ada pintu samping untuk keluar. Salam akal waras. Hidup Jokowi!